Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan studi komparasi dari hasil podcast. Kami berasal dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang anggota kelompok, saya Ataline Janete Maya Hukubun, dan ada Dwi Fitria Al-Husaini, Ulpiyah Nurfajiani, dan Ikhlasul Amalia. Podcast kami membahas tentang karakteristik peserta didik di SMK Negeri 13 Bandung. Podcast ini dilakukan melalui wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran SMK Negeri 13 Bandung, yakni Ibu Pratiwi SSI GR. Berdasarkan hasil analisis podcast, kami menemukan 4 pokok komparasi dan insight utama dari podcast tersebut. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Yang kedua, asesmen awal. Yang ketiga, identifikasi gaya belajar. Dan yang keempat, motivasi belajar peserta didik. Kemudian ini selanjutnya yaitu tentang karakter peserta didik. Sebelumnya karakter peserta didik merupakan salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dan pijakan dalam perencanaan konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran dalam hal ini adalah bentuk perencanaan terhadap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dan hasil yang diharapkan yang akan terjadi. Kemudian hasil dari podcast kami berdasarkan wawancara mengungkapkan bahwa perubahan karakter peserta didik merupakan akibat dari implementasi sistem zonasi. Kemudian sebelum sistem zonasi, peserta didik didominasi oleh siswa berprestasi secara akademik. Kemudian setelah zonasi, terjadi kelas menjadi lebih heterogen dengan keberagaman kemampuan, latar belakang keluarga, hingga peserta didik berkebutuhan khusus. Sistem zonasi ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mendorong guru lebih kreatif dan inovatif. Kemudian dampak negatifnya yaitu penurunan rata-rata prestasi di awal implementasi zonasi. Kemudian ini saya bacakan tentang sistem zonasi. Meningkatkan akses pendidikan tetapi memunculkan tantangan baru dalam proses pembelajaran dan manajemen kelas. Dapat terbagi menjadi dua. Sistem zonasi dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dan menghasilkan kasta dalam sistem pendidikan Indonesia, agar setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dipaparkan oleh Suryanti dan kawan-kawan pada tahun 2020. Kemudian yang kedua, sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan dan mendorong partisipasi aktif sekolah dan orang tua dalam perencanaan pendidikan. Tantangan utama dalam penerapannya adalah kurangnya kesiapan pemangku kepentingan terkait. Dipaparkan oleh Syakarofat dan kawan-kawan tahun 2020. Nah, ini selanjutnya yaitu tentang asesmen awal. Asesmen awal ini pada kurikulum Merdeka dikenal istilah asesmen awal, merupakan proses penilaian untuk mengetahui kemampuan dasar anak, mengetahui kondisi awal mereka sebelum merancang suatu pembelajaran. Dari hasil podcast yang telah kelompok kami lakukan, berdasarkan wawancara mengungkapkan bahwa asesmen diagnostik penting untuk memahami kemampuan awal dan kesulitan siswa. Pendekatan asesmen tidak hanya berupa pretest tertulis, tetapi juga melalui percakapan dan pertanyaan pemantik. Kemudian ini hasil dari manfaat asesmen awal yaitu mengamati cara berpikir siswa, kemudian menyediakan umpan balik yang relevan. Kemudian yang kedua tentang kontekstual materi. Guru mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari untuk mempermudah pemahaman siswa. Ada paparan tentang pendekatan asesmen yang
fleksibel dapat membantu guru mendesain pembelajaran yang lebih adaptif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Dwi Fitria Al-Husaini. Yang selanjutnya kami mengidentifikasi gaya belajar. Terdiri dari 3 gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan juga kinestetik. Di mana guru membutuhkan kreativitas dan waktu tambahan untuk mengelola gaya belajar yang beragam. Motivasi gaya belajar merupakan salah satu aspek komparasi dan insight utama podcast lainnya, di mana kita diketahui bahwa motivasi ini dapat dipengaruhi oleh tujuan pribadi dan dukungan dari lingkungan. Kolaborasi antara guru, siswa, dan keluarga menjadi kunci dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi motivasi peserta didik, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan tujuan pribadi dari peserta didik yang berfungsi sebagai kompas yang memotivasi mereka, artinya dorongan yang tercipta dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Lalu ada faktor eksternal, di mana ini adalah faktor yang mempengaruhi motivasi baik dari dukungan di luar dari diri peserta didik, yaitu dukungan dari keluarga, lingkungan sekitar, teman, maupun guru yang dapat memperkuat motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Teh Ulpi. Selanjutnya akan membahas tentang rekomendasi atau saran dari hasil podcast yang telah disampaikan, yaitu yang pertama untuk guru memanfaatkan asesmen diagnostik sebaik mungkin dalam pembelajaran, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya saran untuk siswa itu membantu siswa menetapkan tujuan pribadi yang spesifik dan terukur, dan membangun kolaborasi antar siswa, guru, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Selanjutnya, referensi atau pembanding dari hasil podcast dan referensi yang telah kelompok kami cari, yaitu ada 2 dari Jurnal Suryanti dan kawan-kawan pada tahun 2020 dan Syakarofah dan kawan-kawan pada tahun 2020. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.